Jumpa lagi dari Ibu TV. Ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Saat ini kita udah dengan mudah bisa menjumpai laptop gaming yang menggunakan solusi CPU dan GPU dari AMD. Pilihannya pun mulai cukup beragam. Dari yang harganya belasan juta rupiah hingga yang performanya super kencang dan fiturnya super lengkap dengan standar AMD Advantage. Nah, untuk kalian yang saat ini sedang mencari laptop gaming dengan CPU dan GPU AMD, tapi dana pembeliannya mungkin gak gede-gede amat. Apalagi buat kalian yang mungkin pelajar atau mahasiswa, laptop gaming yang satu ini yang kita bahas kali ini mungkin akan jadi yang cocok banget buat kalian. Harganya mulai dari 12 jutaan rupiah saja. Oke, laptop gaming yang akan kita bahas kali ini adalah MSI Bravo 15 ya. MSI sendiri memiliki penamaan khusus untuk laptop gaming yang menggunakan CPU dan GPU dari AMD, di mana Bravo ini adalah salah satunya, selain ada juga Alpha dan Delta. MSI Bravo 15 yang kali akan kita bahas itu memadukan prosesor AMD Ryzen 5000H series dan discrete GPU AMD Radeon RX 5000M series ya. Menariknya, walaupun namanya tetap sama, ada sejumlah perombakan yang dilakukan MSI dibandingkan dengan seri Bravo sebelumnya. Ini membuat Bravo 15 terbaru ini beda dibandingkan yang sebelumnya ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Spesifikasi utamanya, prosesornya AMD Ryzen 7 5800H, codename-nya Cezanne, arsitekturnya Zen 3, fabrikasi 7 nanometer, 8 core, 16 thread. Iya, harga segini dapat 8 core, 16 thread. Total L3 cache-nya 16 MB. Integrated graphics-nya pakai AMD Radeon Graphics dengan 512 stream prosesor. Laptop ini mengalokasikan RAM sistem sebesar 512 MB untuk integrated graphics dan tidak bisa diubah ukurannya. Nah, untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Tapi tenang, ada 2 slot SODIMM di laptop ini, jadi bisa di-upgrade. Menurut MSI, kapasitas maksimum dari laptop ini adalah 64 GB. Nah, untuk storage dia 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Tidak ada slot M.2 kedua atau konektor SATA tambahan, jadi kalau mau nambah kapasitas storage harus ganti SSD bawaannya ini. Tapi udah cukup gede ya. Nah, untuk discrete graphics dia pakai AMD Radeon RX 5500M 4 GB GDDR6, dilengkapi dengan 1408 stream prosesor dan memori busnya 128 bit. Tentunya fitur resizable bar yang dapat meningkatkan performa gaming di game tertentu itu sudah aktif di laptop ini. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6 AX200. Ini sudah mendukung Wi-Fi 6, gigabit Wi-Fi dan otomatis ada Bluetooth versi 5.1 di sini. Untuk kapasitas baterainya adalah 53,5 Wh. OS dia pakai Windows 10 yang tentunya bisa di-upgrade ke Windows 11 secara gratis nantinya. Nah, untuk bodinya, form factor-nya adalah clamshell, materialnya polikarbonat, warna hitam ya. Dari sisi desainnya, MSI melakukan sejumlah perombakan pada desain body Bravo 15 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000H series ini dibandingkan sebelumnya ya. Salah satunya tampak pada permukaan sisi belakang layar yang kini dihiasi logo Thunderbird lengkap dengan garis-garis kontur yang membentuk sayapnya. Bentuk grill ventilasi belakangan juga diperbarui dengan bentuk segitiga yang membuat penampilan jadi lebih garang di sini ya. Desain sisi bawah laptop juga diperbarui dengan motif heksagonal yang tata letaknya agak miring dari garis lurus laptopnya sendiri. Secara keseluruhan, laptop gaming ini punya penampilan yang keren tapi tetap low profile berkat warna hitam yang menyeluruh di sekujur bodinya. Untuk dimensi, panjang 35,9 cm, lebar 25,9 cm dengan ketebalan 2,49 cm. Bobotnya ada di 2,33 kg dengan charger 372 gram. Ini adalah charger 150 watt ya. Jadi total kalau dibawa-bawa nggak nyampe 3 kilo, cuma 2,7 kg. Untuk display ini adalah layar 15,6 inci, resolusinya Full HD, refresh rate-nya 144 Hz tentunya, laptop gaming kan ya, dan sudah mendukung teknologi
teknologi Variable Refresh Rate AMD FreeSync. Ini adalah panel IPS level yang berdasarkan pengukuran alat kami, hasilnya adalah tingkat kecerahannya itu maksimum di 287 nits dengan gamut coverage di 62,4 sRGB dan gamut volume di 63,3 sRGB. Ini cukup wajar ya, mengingat peruntukan laptop ini cenderung ke arah gaming ya. Nah, untuk delta E atau penyimpangannya itu maksimum di 1.01. Ini berarti layarnya masih punya ketepatan warna yang cukup baik walaupun color gamutnya nggak luas-luas banget. Nah, layar ini menggunakan permukaan anti glare sehingga lebih nyaman saat pemakaian karena bebas dari pantulan-pantulan yang mengganggu. Bingkai layarnya juga sudah menggunakan desain yang tipis. Sisi paling tipis tentunya adalah kanan dan kiri dengan ketebalan hanya 5 mm yang membuat tingkat screen to body ratio-nya mencapai 85%. Sisi atas masih agak tebal, tapi tentunya karena ada kamera 720p 30fps di situ. Menariknya, engsel layar laptop ini bisa diluruskan hingga 180 derajat seperti laptop profesional ya. Nah, dari sisi audio, dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran ke alas laptopnya atau arah bawah ya. Disediakan software Nahimic untuk mengatur profil suara dan untuk equalizer. Kualitas suara yang dihasilkan masih cukup oke, walaupun di telinga kami ini rasanya kurang menggelegar untuk sebuah laptop gaming. Nah, untuk konektornya, di sisi kiri ada satu DC in, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, lalu ada satu USB 2.0. Ya, konektor ini tampaknya diperuntukkan untuk perangkat mouse, jadi tidak perlu pakai USB 3 ya. Di kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu Type-C USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, lalu ada satu HDMI port dan ada 1 gigabit Ethernet port di sini. Nah, untuk keyboard, walaupun tidak menggunakan keyboard dari SteelSeries seperti kakak-kakaknya yang kelas atas, desain dan tata letak tombol keyboard di laptop ini mirip dengan laptop MSI lainnya yang pakai keyboard SteelSeries. Keyboardnya dilengkapi dengan tombol numpad yang posisi tombolnya sedikit dimodifikasi supaya hemat tempat. Tombol enter di area numpad ini tidak lagi diposisikan secara vertikal, melainkan secara horizontal di pojok kanan bawah, yang menurut kami justru membuatnya jadi lebih mudah dijangkau. Tombol kontrol kiri juga dibuat sama besar dengan shift kiri sehingga mudah dijangkau oleh jari. Sementara tombol panah ukurannya sedikit dikecilkan agar terpisah dari tombol utama keyboard. Tombolnya ini punya tingkat travel distance di 1,7 mm yang tergolong cukup dalam ya. Jadi nyaman kalau dipakai buat ngetik. Tombol keyboardnya juga diklaim punya ketahanan hingga 20 juta kali penekanan sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Keyboard juga dilengkapi dengan lampu backlit warna merah untuk semua tombolnya. Lampu backlight ini punya 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menggunakan tombol F8. Nah, untuk touchpad itu posisinya sejajar dengan tombol spacebar yang membuat aktivitas ngetik jadi lebih nyaman karena telapak tangan tidak mudah masuk ke area touchpad. Tentunya touchpad ini juga udah pakai Windows Precision Driver. Oke, sekarang kita bahas cooling sistemnya. Dia menggunakan sistem pendingin Cooler Boost 5. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 6 heat pipe tembaga dan 2 kipas. Menariknya, heat pipe CPU dan heat pipe GPU itu dibuat terpisah. Jadi, panas dari CPU itu tidak akan ikut memanaskan GPU atau sebaliknya. Nah, untuk pembuangan udara panas, ada satu ventilasi yang mengarah ke kiri dan 2 mengarah ke belakang. Sementara lubang ventilasi di sisi bawah laptop ini diperbanyak dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Oke, kita lanjut ke performa. Di sini tersedia 5 profil performa yang dapat diatur melalui software MSI Center, yaitu ada Extreme Performance, Balance, Silent, Super Battery, dan User. Pada mode yang satu ini, pengguna dapat mengatur performance level di setting low, medium, atau high. Fan speed juga bisa diatur di setting auto, advance, atau cooler boost, kecepatan yang 100% terus-menerus itu, ya. Nah, profil performa juga dapat diganti dengan cepat dengan menekan tombol F7. Oke, kita mulai pengujian Cinebench R1520 kali loop untuk ngetes kestabilan performance-nya ya. Skor tertinggi yang mampu dicapai di mode balance adalah 1848 poin dan mengalami kenaikan ke 1990 poin saat menggunakan mode user dengan performance level di high ya. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah di kisaran 1820 sampai 1830 poin saat menggunakan mode balance dan lebih tinggi di sekitar 1930 sampai 1940 poin kalau pakai mode user dengan performance level high. Nah, untuk suhu kerjanya gimana? Pada saat Cinebench dijalankan ya, pada mode balance suhu prosesor itu mengalami naik turun di rentang 80 sampai 85 derajat Celcius. Sementara saat menggunakan mode user dengan performance level high dengan kecepatan kipas di 100%, suhu prosesor mengalami naik turun di rentang 86 sampai 94 derajat Celcius.
Tapi yang perlu diperhatikan bahwa suhu di atas 90 derajat Celcius ini hanya dicapai di awal loop pengujian saat prosesor melakukan colongan-colongan performa biasanya. Ya. Oke, kita langsung aja ke pengujian Blender. Ini adalah Blender 2.92 BMW 27 Scene, CPU rendering single channel aja itu semua selesai dalam waktu 3 menit 45 detik. Nah, kalau kita tambahkan 8 GB RAM lagi jadi dual channel 16 GB itu selesai dalam waktu 3 menit 46 detik. Jadi kelihatan kalau pakai CPU rendering nggak terlihat ada perubahan yang jauh ya. Nah, kalau kita pakai GPU rendering dengan OpenCL, pakai RX 5500M-nya, single channel 8 GB di 4 menit 48 detik. Sementara dual channel 2 kali 8 GB. Nah, ini berubah nih. Jadi 2 menit 59 detik. Di skenario ini kita jumpai kenaikan performa sekitar 60% saat menggunakan konfigurasi dual channel kalau dibandingkan dengan single channel. Ya, oke. Suhu kerjanya gimana pada saat Blender ini? Kita bisa lihat bahwa saat menggunakan mode user dengan performance level high dengan kecepatan kipas di 100%, suhu tertinggi ada di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius untuk prosesor dan 56 sampai 57 derajat Celcius untuk discrete GPU. Ini adem banget. Adem banget. Oke, kita lanjut ke video editing. Adobe Premiere Pro sisi 2021. Ya, karena RAM bawaannya adalah 8 GB, jadi kita uji di skenario Full HD dulu ya. Full HD tapi bukan Full HD 30 ya, Full HD 60 fps. Seperti biasa, video yang 2 menit 7 detik ini. Dengan software render kita bisa lihat bahwa single channel 8 GB itu semuanya selesai dalam waktu 6 menit 20 detik. Sementara kalau kita buat dia dual channel 2 kali 8 GB, ini semua selesai dalam waktu 4 menit 28 detik. Di skenario ini kita lihat bahwa ada peningkatan 41% performance kalau kita menggunakan konfigurasi dual channel dibandingkan single channel. Nah, sekarang kalau kita pakai OpenCL, single channel 8 GB selesai dalam waktu 1 menit 46 detik. Sementara itu dual channel 2 kali 8 GB itu selesai dalam 1 menit 44 detik. Ya, tentunya kalau RAM-nya udah di-upgrade ke dual channel 16 GB, mau editing video 4K ini tentunya bisa ya. Jadi kita tes ya kalau dia 16 GB. Video yang sama 4K 60 kita lihat bahwa dengan software only itu selesai dalam waktu 12 menit 58 detik. Tapi kalau kita pakai OpenCL, ini semua selesai dalam waktu 3 menit 25 detik. Nah, ini mantap. Jadi kalau sampai ke 16 GB, kalian bahkan bisa ngedit sampai 4K 60 fps. Untuk suhu kerjanya gimana? Pada saat kita ekspor 4K video tadi dengan mode user dengan performance level di high, kecepatan kipas di 100%, suhu tertinggi prosesor cuma 50 sampai 51 derajat Celcius. Sementara discrete GPU-nya cuma di kisaran 60 sampai 61 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve. Ini software video editing yang free, yang gratis. Lagi-lagi kita mulai dari Full HD karena RAM bawaannya 8 GB. Single channel 8 GB selesai dalam waktu 1 menit 48 detik. Sementara kalau dia dual channel 2 kali 8 GB atau 16 GB itu jadi 1 menit 43 detik. Ya, kalau kita pakai 16 GB kita bisa dong nyoba di 4K 60. Nah, kalau pakai 4K 60 dia selesai dalam waktu 5 menit 50 detik. Oke, sekarang suhu kerjanya gimana? Kalau kita tes di 4K video export, kita bisa lihat bahwa dengan user performance profile di level high dengan kecepatan kipas di 100%, suhu prosesornya mencapai kisaran 94 sampai 97 derajat Celcius. Sementara discrete GPU-nya ada di 65 sampai 68 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita cek discrete GPU-nya untuk gaming. Ya, kita tes dulu ya. Nah, semua pengujian dan dengan discrete GPU ini menggunakan konfigurasi dual channel karena kita sangat menyarankan kalau mau dipakai gaming pakai dual channel, jangan single channel. Trademark Time Spy Graphics Score di DirectX 12 itu bisa dapat 3.984 poin. Skor seperti ini menempatkan posisi RX 5500M di atas GTX 1650 Ti yang ada di kisaran 3.591 poin. Nah, untuk gaming kita bisa lihat langsung Dota 2 1080p fastest render scale-nya di 100%, kita bisa dapat 90 sampai 130 fps. Ini kondisinya dual channel ya, jangan pakai single channel. Kemudian kita beralih ke CS:GO 1080p low. Wow, ini bisa dapat 220 sampai 350 fps. Mantep ini. Lalu Death Stranding 1080p very high kita dapat 50 sampai 60 fps. Shadow of
Tomb Raider 1080p high 50-60 fps juga. Lalu Red Dead Redemption 2 1080p high settingannya 40-50 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1080p setting di medium, dia bisa dapat 40-50 fps. Nah, untuk suhu gaming kita tes di Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit. Suhu prosesor itu kelihatan berfluktuatif di kisaran 71 sampai 76 derajat Celcius. Sementara discrete GPU-nya ada di kisaran 62 sampai 63 derajat Celcius. Nah, kemudian di game yang sama, suhu permukaannya itu area panas itu ada di sekitar tombol 7 dengan suhu bisa mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Sementara untuk tombol ASDW, suhunya aman di bawah 35 derajat Celcius. Suhu area palm rest juga aman di bawah 35 derajat Celcius. Secara keseluruhan, tangan kita tetap aman dari panas yang tinggi walaupun kita bermain game berjam-jam. Oke, sekarang kita beralih ke storage test. Dengan Crystal Smart kita bisa lihat bahwa SSD-nya itu untuk read-nya ada di kisaran 1985 Mbps dengan write atau tulis di sekitar 990 Mbps. Melihat performanya, tampaknya SSD yang digunakan merupakan SSD M.2 NVMe PCIe kelas entry level memang ya. Tapi ini cukup wajar mengingat harganya yang miring banget untuk sebuah laptop gaming. Dan dia tetap jauh lebih kencang dibandingkan SSD SATA, apalagi dibandingkan harddisk, jauh banget. Oke, kita beralih ke baterai. Settingnya di brightness 50%, volume 20%, dan kita taruh di balance mode. 1080p video playback bisa mencapai 7 jam 26 menit. Ini daya tahan baterai yang cukup wajar untuk laptop gaming yang kencang seperti ini ya. Apalagi kapasitas baterainya di 53,5 Wh. Ini tergolong bagus sebenarnya. Nah, untuk charging kita bisa lihat bahwa 30 menit pertama dia bisa mengisi 27%. Sementara itu untuk mengisi full itu dia butuh waktu agak lama sih, di 3 jam 8 menit. Ya, cukup disayangkan waktu pengisian daya laptop ini cenderung agak lambat walaupun masih lumayan oke sih ya. 3 jam 8 menit oke lah ya. Sedikit lebih lama 1 jam dibandingkan yang kita harapkan. Nah, untuk harga, unit yang kami uji ini harganya adalah 14.499.000. Nah, MSI Bravo 15 ini juga tersedia dalam varian AMD Ryzen 5 5600H dengan harga 12.999.000. Nah, ini tentunya akan bisa sedikit lebih adem dan tentunya lebih murah ya. Nah, untuk bonus pembelian, dia dapat MSI Essential Backpack dan garansi 1 tahun. Hal yang perlu diperhatikan, untuk unit yang kami uji, suhu kerja prosesornya masih kadang-kadang bisa nyampe di 90 derajat Celcius untuk aplikasi tertentu yang membebani seluruh core prosesor ya. Untungnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan profile balance dengan performance yang nyaris sama kencengnya dengan profile tertingginya ya. Untuk RAM, ini masih single channel. Kami akan sangat menyarankan untuk upgrade ke dual channel supaya performanya bisa lompat jauh lebih tinggi. Kemudian layarnya ini sayangnya masih kurang cocok untuk skenario content creation kelas profesional yang membutuhkan tingkat color gamut yang tinggi. Ini sebetulnya wajar ya, mengingat ini memang dirancangnya untuk gaming. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai buat video editing levelnya bukan yang profesional, ini masih bisa sih sebetulnya. Ya kalau mau yang lebih mantap lagi, ya tancap aja layar eksternal yang benar-benar 100% sRGB minimum. Lalu terakhir yang mesti diperhatikan adalah waktu pengisian baterainya yang cenderung agak lambat ya. Kemudian dari sisi poin menariknya, menurut kami penampilannya tampak lebih keren dibanding pendahulunya. Jelas ini lebih keren ya. Performa prosesornya juga masih lumayan kencang. Gamingnya lancar dengan setting grafik yang tinggi. Performa di content creation cukup memuaskan. Suhu kerja dan suhu permukaan bodi masih dalam batas yang aman. Ini mantap nih, masih dalam batas aman ya. Layar 144 Hz cocok untuk gaming kompetitif dengan tingkat delta E yang rendah pula di sini. Daya tahan baterai juga tergolong oke. Jumlah dan jenis konektor ini sudah memadai. Dia sudah punya Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.1 dan harganya bisa mulai dari 12 jutaan rupiah. Pada akhir kita bisa lihat bahwa solusi yang satu ini memang cukup terjangkau dengan performa yang cukup mengesankan ya untuk harganya. Ya, untuk content creation masih cukup oke juga, walaupun memang harus diperhatikan bahwa layarnya bukan untuk kelas profesional. Upgrade RAM ke dual channel itu akan membuat performanya jadi mantap banget baik untuk gaming maupun content creation. Jadi kalau kalian nyari laptop dengan performa tinggi dengan harga yang miring, ini bisa jadi pilihan. Nah, kalau kalian butuh informasi lebih lengkap mengenai si MSI Bravo 15 ini, kalian bisa cek melalui link di kolom deskripsi video ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.